Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayat yang keempat tadi, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu mengisyaratkan kepada kita agar kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isyarat dari Allah bahwa kita mestinya berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Atas Allah kamu bertawakal, berserah jika kamu beriman. Jika kamu beriman, tawakal kepada Allah. Jika kamu kada beriman, artinya silahkan tawakal kepada yang lain. Nah, itu tegas. Jadi tawakal merupakan satu kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau tawakal itu satu kewajiban bagi kita, tentu kita wajib mengetahui tentang tawakal itu sekedar untuk bisa mengamalkan dan menggugurkan kewajiban itu. Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan, tawakal itu artinya i'timadul qalbi 'alal wakil wahdah, berpegangnya hati atas yang diserahi perkara saja. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya itu berpegang hanya dengan Allah, tidak dengan kekuatan, tidak dengan kekayaan, tidak dengan jabatan kedudukan. Yang dipegangnya hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertian tawakal. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tawakal itu terdiri daripada 3 rukun. Apabila 3 rukun ini terlaksana, maka kita disebut mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama rukun tawakal adalah ilmu. Amun orang kada berilmu, kada kau bertawakal, sudah jelas. Ilmu. Apa ilmunya? Meyakini anallah hayyun la yamut. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu hidup dan kada bakal mati. Satu. Rahmanur Rahim, Allah itu pengasih penyayang. Tahu. Alimun bi ahwalina wa ma huwa khairun lana, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tahu dengan keadaan kita dan yang terbaik untuk kita. Kita mesti tahu itu, bahwa Allah mengetahui keadaan kita dan apa yang paling cocok, paling baik untuk kita. Allah Ta'ala qadirun, Allah maha kuasa. La yahtaju ilaina, Allah tidak perlu kepada kita. Kita hendak bertawakal, kita hendak kada, Allah kada perlu. Kita sembahyang, kita kada, Allah kada terganggu. Kita mau menjunjung perintahnya, mau melanggarnya, kada mengurangi kebesaran Allah. La yukhliful mi'ad, Allah itu kada mau menyalahi janji. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan dilaksanakan. Yakfi may yufawwidu amrahu ilaih, Allah akan mencukupi orang yang berserah kepadanya. Nah, sekurang-kurangnya itu yang perlu kita yakini di dalam hati kita. Kalau sudah kita yakin bahwa Allah itu maha pengasih penyayang, Allah maha tahu dengan apa yang kita perlukan, Allah itu mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Kalau sudah tahu demikian, maka timbullah rukun yang kedua yang namanya hal atau keadaan.
Nah, apa keadaan kita? Sakinatul qalbi biwakilihi, tentram hati dengan wakilnya, yakni subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umpamanya kada tahu sama sekali urusan ekonomi, kita kada tahu urusan ekonomi, kada ngerti urusan ekonomi, sedangkan kita banyak diisi duit. Lalu ada orangnya ini sangat cerdik dalam mengelola ekonomi, orangnya sangat sayang kepada kita, orangnya sangat mencintai kita, orangnya kada pernah menyalahi janji, orangnya selalu membantu kepada kita. Tentu kita akan menyerahkan masalah ekonomi kita kepada orang yang ahlinya tadi. Bisa duit 1 juta, kada bisa napa cara menggunakannya. Tapi kita ada bisi kawan yang kita ketahui kawan ini luar biasa, punya sifat-sifat kebaikan. Nah, tentu kita akan menyerahkan duit 1 juta ini kepada inya untuk dikelola. Nah, itulah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kada bisa menjaga diri kita, kita kada tahu apa yang terbaik untuk kita, sedangkan kita yakin Allah maha segala-galanya. Nah, serahkanlah urusan perkara kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Nah, kalau sudah yang demikian keadaan kita tentram hati dengan Allah sebagai wakil kita, maka timbul yang ketiga, amal perbuatan. Amal perbuatannya apa? Ya'malu wa yas'a wa yad'u bima amara bihil wakil. Kita akan bekerja, kita akan berusaha, kita akan berdoa, tapi sesuai anjuran wakil. Jadi tawakal itu bukan menyuruh kita kada begawi lagi, bukan. Tawakal bukan menyuruh ampe berdagang, kada. Berdagang cuma sesuai anjuran ng ahlinya, si wakil tadi. Kita gunakan duit sesuai anjuran dari yang ahlinya mengelola duit, si wakil kita tadi. Nah, jadi tawakal mesti kita punya ilmu tentang orang yang diwakili, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketentraman hati kita kepada Allah. Yang ketiga, kita bekerja berbuat sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam hal apa kita bertawakal kepada Allah? Dalam hal apa? Ada 4 hal yang kita serahkan kepada Allah dalam urusan dunia ini. Yang pertama, jalbu mayampa, menarik sesuatu yang bermanfaat. Artinya berusaha. Berusaha, bekerja. Ini perlu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa berusaha dengan tawakal kepada Allah? Satu, dia berusaha sesuai arahan Allah, sesuai petunjuk Allah, dan dia berpegang bahwa Allah yang memberi sesuatu kepada dia, bukan usahanya itu. Nah, kalau kita berusaha demikian, kada bertentangan dengan tawakal. Orang yang berusaha dengan mengambil yang haram, mengambil yang halal, bukan termasuk orang yang tawakal kepada Allah. Orang yang berusaha menipu, bukan bertawakal kepada Allah. Orang yang berusaha menyembunyikan aib barang, orang yang bukan bertawakal kepada Allah. Karena orang yang tawakal kepada Allah, dia berusaha mematuhi aturan Allah. Berusaha dan meyakini bahwa usaha ini adalah hanya merupakan sebab, dan yang memberi tetap yang di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, jalbu mayampa, kita bertawakal dalam berusaha.
Para muhibbin rahimakumullah, rezeki kita ini sudah diatur oleh yang di atas. Kita meyakini itu. Jadi usaha itu hanya merupakan sebab. Di dalam kitab Sirajut Talibin ada diceritakan kisah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang orangnya ini ahli takwa, ahli ibadah. Gawiannya hanya urusan mengajar, belajar, beribadah. Kada ada batuko, kada ada berdagang, kada ada bakabun, kada ada apa. Mengajar, belajar, ibadah. Hidupnya itu. Mempunyai keluarga, anak bini. Karena inya kada berusaha, hidupnya sakit, hidupnya miskin. Jadi jernang bini, ayo pangpian tu berusaha, mengajar, belajar, beribadah, kayak mengurusi anak buah di rumah. Kita ini perlu makan, perlu itu, perlu ini. Akhirnya seorang ahli ibadah tadi mahmuma, duka cita. Karena ekonomi sakitnya kada bercari, bini mendesak terus. Malam hari si ahli ibadah ini bermimpi. Dalam mimpi itu isyaratnya ikam berjalan ke tempat anu tabuk. Di situ ada dua kampil, sakampil emas, sakampilnya perak. Mimpi tadi, bangun guring subuh, pisahkan lawan ang bini. Nam tadi menyai aku termimpi di tempat situ, nah ditabuk ada dua kampil, sebuting emas, sebuting perak. Lah kasih ditangi aja ng bini. Tangi. Berangkat seorang tadi, berangkat sana. Sampai ke tempat itu, ingat firman Allah yang berbunyi wapis sama rizqukum, rezeki kamu tuh di langit. Wapis sama rizqukum itu Al-Quran. Ingat, rezeki kamu tuh anaknya di langit. Mun aku menabuk ini kada cocok lawan Quran, bulik ke rumah. Napa jenang bini kada jadi menabuk aku, karena aku ingat firman Tuhan macam itu. Rezeki itu anaknya di langit. Malam nang kedua, tak mimpi pulang. Persis mimpinya sama lawan kah itu. Ada mu lagi menabuk. Karena ingat tawakalnya kuat, rezeki di langit. Wapis sama rizqukum. Malam ketiga, tak mimpi lagi, kayak itu pulang. Tetap kadang mau menabuk juga. Nang bini ini berkisah lawan tetangga sebelah. Lakiku tak mimpi di situ nah ada dua kampil emas, sakampil perak, sakampil emas. Coba pangcam tabuk kan kita bagi di mapa duitnya jenang bini. Nang bini ini berkisah lawan lakinya, apa di binian berkisah lawan laki. Berangkat laki malam hari. Tabuk, dasar ada dua kampil. Dasar ada. Buka kampil pertama, isinya ular, nah gulihatan dalam situ. Buka kampil nang kedua, kala, hibak lawan kala. Ujar si jiran tadi, bani menipu aku jagawian ini. Ini menipu aku, padahal ada emas, ada perak, nyatanya dalamnya ular lawan kala. Anak aku timbay malam ini ke rumahnya ini. Anak aku timbay ke rumahnya. Ikat kadut tadi, bawa boleh ke rumah. Nah sampai di rumah, pisahkan lawan ang bini. Dustainya kita, ini nah, ular, ini kala. Malam ini kita timbay aja kasutuh rumah orang sebuah situ. Nah, sampai tengah malam ditimbay ya, dua kampil triplang timbay ke atas, menggerincing membunyi sing itu. Soto di Arab tuh rumah soto.
Bangun si ahli supi tadi, ahli ibadah mimpi tadi bangun. Napa tuh umanya lihat di pengatas napa? Minum gerincing bunyi. Naik umanya ke syuting. Diliati 2 kampil. Buka kampil pertama, hibak lawan dinar. Kampil yang kedua, hibak lawan dirham pirak. Turun karo tanah. Napa jeung laki tadi? Tuh isinya emas lawan pirak. Nah sudah kubadahkan laki wapis sama rizqukum. Rezeki ke di langit datangnya kata di bawah tanah kada. Wapis sama rizqukum. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah yang kedua yang kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hifzu ma hasal, menjaga yang sudah ada. Tadi mencari, itu tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua menjaga, memelihara yang sudah ada. Nah dalam menjaga yang sudah ada ini agar jangan binasa, jangan hilang, jangan sebagainya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memeliharanya. Namun Allah kadang melarang kita berusaha dengan sebab-sebab selama sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang Badawi, datang kepada Nabi, turun daripada untanya. Lalu turun daripada unta, kada maikat ka unta, tawakal kepada Allah. Kenapa aja Nabi unta kada diikat? Ulun bertawakal lawan Allah. Ujar Nabi, ikat dahulu hanya bertawakal, itu nang bujur. Ikat dahulu hanya tawakal ala Allah. Nah jadi artinya apa? Kalau kita mengunci kendaraan, mengunci rumah, mengunci benda-benda lain yang berharga, itu kadang merusak akan tawakal kita. Selama kita meyakini, berpegang bahwa yang memelihara itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan berpegang kepada kunci atau tali pengikat tadi. Yang ketiga yang kita bertawakal kepada Allah, daf'u ma yadur, dalam hal menolak bahaya. Bahaya, bencana, sakit dan sebagainya. Nah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesuatu itu tidak akan bisa membahayakan kita kalau bukan dikehendaki Allah. Tapi usaha kita diperintah untuk menghindar daripada bahaya-bahaya itu. Dilarang kita guring di tempat yang sudah dinyatakan di situ banyak binatang buas, haram. Kada boleh kita guring atau duduk-duduk di bawah dinding nang miring nah hendak rubuh, kada boleh. Dinding nang rubuh nah riut. Begana situ aku bertawakal aja, rubuh-rubuh aja kada kawa kada boleh itu. Nah kada boleh. Kita berlindung daripada itu, berjauh daripada dinding rubuh itu bukan menghilangkan tawakal kita. Selama kita yakin bahwa yang menyelamatkan kita, yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang keempat yang kita bertawakal kepada Allah adalah qat'u ma nazal, memutuskan yang terjadi. Sakit misalnya, berusaha supaya ampi sakit kayak apa. Baubat kada dilarang oleh agama, dan bukan menghilangkan tawakal kepada Allah. Selama berubat itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Kalau berubat dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah, oleh agama, atau cara-cara yang kada disukai oleh Allah dan agama kita, maka itu menghilangkan tawakal kita. Salah satu berubat yang tidak disenangi oleh Allah, oleh Rasul adalah dengan cara kai atau basiar. Masuk rinjing nah habang tuh, ditapakakan ke batis. Nah orang yang melakukan itu sudah dianggap tidak bertawakal lagi, dianggap kada bertawakal lagi.
Imran bin Husain, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya keistimewaan luar biasa. Imran bin Husain ini bercerita bahwa aku bisa melihat cahaya, aku bisa melihat malaikat-malaikat, aku bisa melihat alamul malakut, alam malakut. Begitu aku sakit jadi aku basiar, semua itu hilang daripadaku. Malaikat tuh kada melihat lagi, alam malakut dihijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena basiar tadi. Bukan haram basiar itu ada, cuma orang yang basiar itu sudah bertentangan dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mun basungu, baurut, minum ubat itu masih kada menghilangkan dengan tawakal seseorang selama dia meyakini bahwa itu adalah sebab yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tawakal dalam 4 hal ini: berusaha memelihara yang sudah ada, menolak bahaya, dan menghentikan kemudaratan, seperti berusaha menyembuhkan penyakit tadi.